Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3825-3827 Bab 3825, Enter Xie San Xingdong. Ketika merujuk pada Xie, utusan suci Yan Huang tidak marah, dan berkata sambil nyengir, si idiot Xie itu, bahkan semut dari wilayah abadi Tianmu tidak bisa menyelesaikannya. Sekarang kita ingin kita menghapus pantatnya. Ini benar-benar nasib buruk. Utusan Santo Suanyo berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Xie lemah, bagaimanapun juga dia adalah utusan suci. Dia juga memegang panci pemurnian iblis yang diberikan oleh pemimpin. Karena ada biksu di wilayah abadi Tianmu yang dapat membunuhnya, ini membuktikan bahwa kelompok semut ini masih ada beberapa karakter yang tidak bisa diremehkan. Saya jangan biarkan itu pergi. Yang Huang, jangan mengeluh di sana, kami akan segera mendapatkan 3 jilid buku surgawi, dan kemudian pergi untuk menyelidiki masalah Xie. Oke, Bruder Suanyo akan mengatur segalanya. Sein Yan Huang menekan amarahnya dan memeluk tinjunya ke Sein utusan Suanyo, sepertinya menghormatinya. Utusan Santo Suanyo mengalihkan pandangannya ke ratusan penanam surgawi yang tunduk di belakang ras jubah putih, dan berkata dengan tenang, dengarkan pembudidaya surgawi junior dari wilayah abadi Tianmu, utusan bijak ini memiliki tugas penting untuk Anda, dan saya harap Anda dapat bekerja sama dengan Anda. Suara itu tidak keras atau kecil, tetapi dengan perasaan tekanan yang tak terkatakan, itu membuat orang merasa gemetar. Silakan ikuti perintah utusan. Meskipun utusan itu dikirim, junior itu akan melakukan yang terbaik. Mampu melakukan sesuatu untuk utusan, generasi muda akan melalui air dan api, dan itu tidak akan ragu. Para kultivator surgawi dari sektus penundukan ini mengungkapkan pujian mereka satu demi satu, mereka semua bahagia dan senang. Landen Sen dan Yuluosha merinding, dan merasa sakit. Utusan Santo Suanyo mengangguk puas, dan berkata, aku tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Utusan bijak ini akan memberitahu Anda tentang tindakan pertama. Karena Anda adalah pembudidaya dari wilayah abadi kayu surgawi, Anda harus tahu Gua Xianyu San Xingdong. Di negara Yunmeng ini, utusan itu akan membuka pintu masuk Xianyu San Xingdong. Pada saat itu, Anda harus mengikuti utusan untuk memasuki Xianyu San Xingdong dan berburu harta bersama. Begitu suara Sein Suanyo jatuh, para pembudidaya surga yang hadir mengambil napas dalam-dalam, hampir berpikir bahwa ada masalah dengan telinga mereka. Buka pintu masuk Xie San Xingdong. Jika ini masalahnya, maka dua utusan suci ini terlalu kuat. Kemampuan menantang semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa Xie San Xingdong telah menjadi tempat di mana semua orang di Tianmu Xianyu telah merindukan sejak zaman kuno, namun, dikatakan bahwa hanya biksu yang telah diterima sebagai murid oleh leluhur Bodhi yang memenuhi syarat untuk berlatih di Xie San Xingdong. Bahkan ada lebih banyak desas-desus bahwa para biarawan yang berjalan keluar dari Gua Bintang 3 Xianyu semuanya terkenal sangat kuat. Sein Suanyo meminta mereka untuk memasuki Gua Bintang 3 Xianyu untuk berburu harta karun. Kedengarannya luar biasa. Ada keributan di antara kerumunan, hanya Landen Sen dan Yuluosha yang diam-diam bahagia. Benar saja, semuanya seperti yang mereka harapkan, ketiga utusan suci ini benar-benar memiliki cara untuk memasuki Xianyu San Xingdong. Tapi apa yang bahkan Landen Sen dan Jade Raksa tidak harapkan adalah bahwa pihak lain akan secara langsung membiarkan para pembudidaya dari sekolah Huishun memasuki Gua Xianyu San Xingdong untuk berburu harta karun, seperti keinginan Landen Sen. Utusan Santo Suanyo melanjutkan, undang-undang yang berbeda tercakup di Gua Bintang 3 Xianyu, dan setidaknya seorang pembudidaya tingkat surgawi hampir tidak bisa berjalan. Setelah bagian pintu masuk dibuka, itu hanya bisa berlangsung selama 3 jam. Kamu harus mencari semua bagian Xianyu San Xingdong dalam 3 jam ini, dan jangan lewatkan tempat. Kamu harus menyerahkan semua harta yang kamu temukan, dan jangan menyembunyikannya secara pribadi. Semua beku akan menghadiahi mereka sesuai dengan jasa dan perbuatan mereka sesuai dengan pro dan kontra dari harta yang mereka temukan. Utusan Santo Suanyo secara singkat menguraikan peraturan. Landen Sen mungkin juga mengerti bahwa tujuan pihak lain hanya untuk menggunakan kelompok biksu yang tunduk ini sebagai alat untuk berburu harta karun. Namun, dengan membudidayakan dua utusan suci Luo Tianxiang, sekelompok pembudidaya surga diharuskan untuk berburu harta bersama. Diperkirakan bahwa bulan bintang 3 bintang miring bukan tempat yang biasa, mungkin mirip dengan ruang independen Gunung Huaguo. Faktanya, utusan Santo Suanyo dan utusan Santo Yan Huang tidak tahu persis tempat apa Xie San Xingdong itu, jaga-jaga, mereka mengumpulkan sekelompok orang untuk memastikan bahwa mereka dapat menutupi bagian manapun dari Xie San Xingdong. Lokal. Dengan cara ini, situasi memalukan karena tidak dapat menemukan 3 jilid buku surgawi dapat dihindari dengan probabilitas terbesar, dan lebih banyak senjata ajaib dapat dicari, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Utusan Santo Yan Huang berseru, utusan Sage Suanyo telah mengatakan dengan sangat jelas. Bagi Anda junior, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup.
Lakukan yang terbaik untuk bijak saya. Iya. Semua biksu surga menanggapi serempak. Rasul berjubah putih segera memerintahkan 100 pembudidaya surgawi dari sekte ini, semua pembudidaya akan dengan cepat melepas cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada saya untuk diamankan. Sebelum memasuki gua bintang 3 dari bulan miring, setiap orang hanya dapat membawa satu tas penyimpanan. Setelah aksinya selesai, saya akan mengembalikan cincin penyimpanan Anda. Setelah mendengar ini, para pembudidaya tidak berani menolak sedikit pun, jadi mereka dengan patuh melepas cincin penyimpanan mereka dan memberikannya kepada Rasul dengan jubah putih. Landen Sen dan Yu Luosha diam-diam menyerahkan cincin penyimpanan. Mereka telah menyembunyikan cincin penyimpanan mereka di istana Guangtian sebelumnya, dan cincin penyimpanan yang mereka berikan pada saat ini hanyalah sebuah piala yang diperoleh dari Dewa Yirong. Rasul Jubah Putih memeriksa cincin penyimpanan para beku satu persatu sesuai dengan instruksi Sein Suanyo, dan menemukan tidak ada yang aneh. Jade raksasa menghela napas lega dan harus mengagumi kejelian Landen Sen. Untungnya, mereka menyembunyikan cincin penyimpanan di istana Guangtian sebelumnya, jika tidak mereka pasti akan terekspos. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan personel, utusan Santo Suanyo dan utusan Santo Yan Huang memimpin 100 biksu surgawi ke langit di atas bagian utara Danau Tiansui, dan memerintahkan ketiga rasul untuk menjauh dari kerumunan. Kemudian, di bawah tatapan kerumunan, Sein utusan Suanyo mengambil awan berwarna-warni dan bersiap untuk membuka pintu masuk gua Xianyu Sansing. Landen Sen di tengah kerumunan menyaksikan adegan ini dengan penuh perhatian. Dia ingin melihat kekuatan sihir mengejutkan apa yang bisa digunakan utusan suci yang misterius ini untuk membuka pintu masuk gua 3 bintang Xianyu. Namun, perkembangan hal-hal melampaui harapan Landen Sen. Sein Suanyo secara langsung mengeluarkan kertas rune misterius yang mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan samar-samar terlihat bahwa tanda darah aneh diukir pada kertas rune. 7 bintang, sekarang. Suanyo Sein utusan menghancurkan kertas rune. Kemudian, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Saya melihat kertas jimat tiba-tiba berubah menjadi 7 bintang putih, naik ke langit, diatur dalam bentuk gayung besar, bintang-bintang putih terus berputar dan semakin besar, membentuk formasi misterius di langit. Bum bum bum. Ketika 7 bintang di langit melepaskan sinar putih yang tak berujung, ruang di sekitarnya mulai bergetar, dan seluruh Danau Tiansui bergetar tak terbendung. Dalam sekejap mata, seluruh ruang tampaknya terbalik, dan dunia mulai berputar dan berputar. Apa? Para kultivator merasa bahwa jiwa mereka tercabik-cabik dari ruang yang terdistorsi, sakit kepala mereka membelah, dan ketidaknyamanan yang intens menyebabkan banyak penggarap berteriak dengan mengerikan dan goyah. Bahkan Landen Sen, seorang beku dengan kekuatan jiwa yang kuat, merasa sangat tidak nyaman dan otaknya pusing. Luar biasa, lawan bisa mengguncang ruang hanya dengan selembar kertas jimat. Sumber cahaya putih turun di langit berlanjut sampai menelan segala yang ada di sekitarnya, dan semua biarawan tidak bisa membuka mata mereka karena cahaya yang kuat. Ketika cahaya mencapai ekstrim tertentu, secara bertahap ia melemah dan ruang menjadi stabil. Dalam keadaan linglung, Landen Sen merasa kakinya berada di tempat yang sebenarnya. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia dan para biksu tiba-tiba tiba di hutan berkabut putih. Bab 3826 Chaos Demon. Gunung dan hutan dikelilingi oleh kabut tebal, dan garis pandang kurang dari 100 meter, ada pohon limau besar di depan semua orang, tetapi batang dan cabang telah layu. Ada prasasti batu safir di bawah pohon bodi, dan 5 karakter merah yang kuat dan kuat dari Xianyu Sansingdong diukir pada prasasti tersebut. Ini Xianyue Sansingdong. Landen Sen tampak ngeri, agak tak terduga. Orang-orang yang bereaksi juga terkejut, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka memasuki gua Xianyu Sansingdong dengan linglung. Tidak hanya kelompok biksu surgawi yang tunduk ini, tetapi juga Sein utusan Suan Yu dan Sein utusan Yan Huang saling memandang, menunjukkan ekspresi terkejut. Layak menjadi Seven Star Secret Blessing yang dianugerahkan oleh pemimpin, yang membuatku menunggu dengan begitu lancar untuk memasuki gua bintang 3 Xianyu. Sein Suanyo tidak bisa membantu tetapi berseru. Tempat ini benar-benar berbeda dari yang kita bayangkan. Kekuatan hukum di sini tampaknya memiliki banyak pengekangan terhadapku. Selain itu, tampaknya ada napas khusus di udara. Sein Yan Huang sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Di udara lembab dan dingin di pegunungan dan hutan, ada jejak udara hitam yang tidak terdeteksi, mengambil napas dalam-dalam membuat orang merasa sedikit kedinginan. Jahat. Landen Sen menyipitkan matanya dan langsung mengenali napas. Karena dia memiliki benih iblis, Landen Sen memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memahami iblis Ki, dan dia dapat memahami bahwa Ki hitam yang melayang di udara adalah iblis Ki, dan jauh lebih kuat daripada iblis-iblis Brahma. Hanya saja jumlahnya sangat lemah. Utusan Sein Suanyo merasakan 1 atau 2, dan berkata dengan nada dingin, ini adalah Heaven Devouring Devil Ki. Legenda mengatakan bahwa hanya Chaotic Heaven Demon, di atas Great Heaven Demon yang dapat melepaskan tingkat energi iblis ini.
sepertinya akan memusnahkan dunia energi iblis ini. Dalam pertempuran, lubang 3 bintang miring bulan ini juga pertumpahan darah dari burial dimensi Demon Rache. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Santo Yan Huang menjadi sedikit jelek. Menurut ini, bukankah 3 buku surga telah direnggut oleh iblis sejak lama? Apa gunanya menunggu di sini? Iblis suci Suanyo memarahi, jangan mempertanyakan keputusan pemimpin. Pemimpin mengatakan bahwa ada 3 buku surga di sini, dan pasti ada di sana. Iya. Utusan Yan Huang menjawab dengan sungguh-sungguh. Memikirkan berbagai kemampuan pemimpin melawan langit, utusan Yan Huang juga diam-diam mengutuk dirinya sendiri bahwa ia seharusnya tidak ragu. Utusan Santo Suanyo berkata dengan acuh tak acuh, Wish Seven Star Secret hanya dapat bertahan selama 3 jam. Saya harus menemukan 3 jilid buku surgawi dalam 3 jam ini, jika tidak saya akan secara paksa diperas oleh kekuatan Gua Bintang 3. Pergi keluar dan selesaikan semuanya dengan cepat. Ini baik. Saint Yan Huang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebelum aksinya, utusan Santo Suanyo tidak lupa mengeluarkan perintah kepada 100 pembudidaya surga yang masih bingung, Anda dapat bergerak dengan bebas. Tempat ini adalah Gua Bintang 3 dari bulan miring, dan pasti ada banyak harta dan harta surga dan bumi. Waktu terbatas, pergi dan cari dengan cepat. Selama mereka yang berkinerja baik, utusan tidak akan ragu untuk memberi hadiah. Iya. Para biarawan merespons satu demi satu. Setelah pengakuan Santo Suanyo, dia berhenti tinggal, dan utusan Santo Yan Huang berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di hutan. Kerumunan biksu surgawi di pegunungan dan hutan sedang ramai, berangsur-angsur berbondong-bondong ke segala arah. Ada mereka yang berani sendirian, dan ada yang bertindak bersama dalam tim, masing-masing dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencari harta karun. Landen Sen, akankah kita bertindak secara terpisah atau bersama? Melihat semua orang secara bertahap bubar, jadi Luosha meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen. Aku khawatir tempat ini tidak sesederhana itu, mari kita bertindak bersama. Landen Sen berkata dengan ekspresi serius, Ki Devouring Sky Iblis, yang disebutkan oleh utusan Saint Suanyo barusan membuatnya cukup waspada. Ini baik. Jade Raksa sedikit mengangguk. Landen Sen tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi pertama-tama merasakan perbedaan antara ruang ini dan dunia luar. Bagian dalam dari Gua Bintang 3 bulan miring ini diselimuti oleh kekuatan hukum yang berbeda dari dunia luar, tidak dapat melarikan diri dari langit, indera ilahi hanya dapat menyelidiki jarak sekitar kilometer, dan kekuatan spiritual kacau di tubuh beku itu juga tumpul seperti sebuah rawa. Di tempat ini, kekuatan-kekuatan sihir yang dia perlihatkan diperkirakan kurang dari 1/10 dari dunia luar. Meskipun kekuatan hukum memiliki batasan besar pada para biarawan, tetapi untungnya itu tidak keterlaluan seperti pembatasan di Gunung Huaguo. Landen Sen masih ingat pengenalan, Lingtai Snow Lotus, oleh gadis bulan sebelumnya, yang terletak di kolam teratai di Gunung Fangchun di Lingtai. Selain itu, Gunung Fangchun di Lingtai tertutup salju sepanjang tahun, yang tampaknya merupakan gunung salju, yang juga merupakan petunjuk penting. Jiwa yang tersisa dari Bodi Patriark, yang menyembah Siantu, mengatakan kepada Landen Sen bahwa istananya berada di Fangchunsan, Lingtai. Dapat dilihat bahwa Gunung Fangchun di Lingtai jelas merupakan tempat paling penting di Xianyusan Singdong, dan itu harus berada di tempat yang sangat mencolok. Saat ini, pegunungan dan hutan dikelilingi oleh kabut tebal, dan tidak mungkin untuk mengatakan arahnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Landen Sen adalah melakukan perjalanan ke medan yang lebih tinggi. Selama dia menemukan lokasi gunung, melihat arah tablet batu di bawah pohon Bodi, Landen Sen berlari ke arah utara tablet batu. Jade Raksa mengikuti dari belakang. Swoosh! Landen Sen melakukan perjalanan melalui pegunungan dan hutan dengan kecepatan tinggi, dan pemandangan di kedua sisi terus berubah. Meskipun ada banyak tanaman di pegunungan dan hutan, tidak ada satupun makhluk hidup, bahkan serangga terbang dan sejenisnya tidak terlihat. Landen Sen berjalan jauh ke posisi yang lebih tinggi, tetapi medan di Gua Xianyusan Singdong cukup rumit, dengan pasang surut, yang dengan mudah mengganggu penilaian Landen Sen. Selama setengah jam pertama, Landen Sen buta dalam gelap, tidak dapat menemukan arah perjalanan yang tepat, menghabiskan banyak waktu. Tidak sampai setengah jam kemudian Landen Sen menemukan jalan, berbelok ke timur dan barat, sepanjang daerah yang lebih tinggi. Landen Sen merasa bahwa dia semakin dekat dan dekat ke kaki gunung. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa iblis Devouring Devil Ki di udara menjadi lebih kuat. Pada saat ini, bum bum bum. Telinga Landen Sen bergerak, dan dia samar-samar mendengar suara berkelahi di hutan di depan. Jade Raksa juga sadar, alisnya mengerutkan kening. Pergi, ayo pergi dan lihat, kata Landen Sen. Ini baik. Jade Luosha mengangguk dan mengikuti Landen Sen ke arah dari mana suara pertempuran itu berasal. Tidak lama kemudian, keduanya bersembunyi di bawah pohon besar. Melalui kabut tebal, aku melihat sebuah bangunan yang menyerupai kuil korban tiba-tiba di hutan yang terbuka.
Kuil itu compang camping, sangat compang camping, seolah-olah telah diserang parah, dan dindingnya ditutupi dengan banyak retakan. Di luar kuil, 3 pembudidaya langit tengah bertarung dengan pohon hitam raksasa yang aneh, dan cahaya yang memancar dari berbagai kekuatan magis menyilaukan. Pohon raksasa hitam itu luar biasa tinggi, dengan panjang tubuh ribuan kaki, dan melepaskan energi jahat yang mengerikan. Akar dan batang pohon itu terkondensasi menjadi wajah tua yang menakutkan. Cabang-cabang dan cabang-cabangnya berbentuk seperti cambuk baja dengan tentakel, menyerang 3 mintian biksu peri. Adegan ini sedang berjalan lancar. 3 pembudidaya surga menghindar dengan tergesa-gesa, dan melawan pada saat yang sama, tetapi serangan mereka hampir tidak dapat merusak tubuh pohon raksasa. Apa itu? Gadis ini adalah pertama kalinya melihat iblis yang menggunakan pohon sebagai bentuk aslinya. Wajah cantik Yuluosha penuh kejutan, dan dia mengirim transmisi suara ke arah Landen Sen. Landen Sen menjelaskan, gua bintang 3 miring bulan ini dipenuhi dengan energi iblis langit. Energi iblis langit hampir merupakan leluhur energi iblis di dunia. Ia memiliki vitalitas yang besar dan mengandung energi sihir yang sangat kuat. Karena energi iblis ini ada. Sudah ada banyak tahun di Xianyu San Xingdong, dan benih spiritual seperti rumput dan pohon telah diiblis oleh pengaruhnya dan berevolusi menjadi iblis-iblis yang ganas, tetapi itu tidak biasa. Bab 3827, Wind Makes Fire. Itu dia. Jade raksasa mengerti mengapa Landen Sen telah mengusulkan untuk bertindak bersama sebelumnya, dan gua miring bintang 3 bulan ini benar-benar tidak mudah. Keduanya terus menonton pertempuran. Pohon raksasa hitam iblis itu cukup kuat, dan 3 pembudidaya abad pertengahan di luar kuil bukanlah lawan sama sekali. Serangan magis dari 3 pembudidaya surgawi tidak bisa mengguncang pohon raksasa hitam sama sekali, dan bahkan tidak ada sepotong kulit pohon yang patah. Dapat dilihat betapa menakjubkannya pohon raksasa hitam yang di iblis itu. Ini bukan karena mereka bertiga terlalu lemah, tetapi karena para biarawan berada di Gua Bintang 3 Xianyu, dan kekuatan spiritual kacau yang dilepaskan terlalu lambat, menyebabkan kekuatan magis dan kekuatan sihir yang ditembakkan menjadi kurang dari 1/10 dari dunia luar. 1. Kekuatan serangan dilemahkan ke tingkat ini, dan ketika sampai pada monster dengan kekuatan pertahanan yang kuat, secara alami bukan lawan. 3 pembudidaya surga bertempur untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa pertahanan pohon raksasa iblis tidak dapat dihancurkan, dan hati mereka menjadi semakin waspada. Tidak, kita bukan lawan monster ini. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita akan menderita. Ayo pergi. Seorang tukang reparasi jubah-jubah bertanduk ganda yang pertama kali lahir tidak dapat menahan tekanan terlebih dahulu dan menariknya kembali. Ketika 2 beku yang lain melihat ini, ekspresi mereka terkejut, dan mereka berbalik dan melarikan diri. Wow! Wajah tua terdistorsi dari pohon raksasa iblis mengeluarkan raungan rendah dan aneh, dan cabang hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh, menyapu ke arah 3 biksu surgawi yang akan melarikan diri. Ekspresi ketiga beku itu berubah drastis, dan mereka dengan cepat menggunakan kekuatan gaib mereka untuk melawan. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, banyak semburan aura menyerbu telingaku. Seluruh tubuh pohon raksasa iblis itu terus-menerus menumpahkan cabang-cabang hitam, dan cabang-cabang ditutupi dengan duri tajam, dan itu berlari ke arah 3 biarawan yang mati-matian melawan seperti kilat. Apa? 3 pembudidaya surga akhirnya tidak bisa menahan, mereka dihantam oleh cabang-cabang yang berkerumun satu demi satu, dan mereka membuat beberapa jeritan. Cabang-cabang yang ditembakkan oleh pohon raksasa iblis hampir menusuk tubuh 3 pembudidaya surgawi ke dalam sarang lebah, dan mulai menghisap darah mereka dengan gila-gilaan, dan cabang-cabangnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. 3 biksu surgawi mengucapkan teriakan yang tak tertandingi. Darah, vitalitas, dan jiwa dalam daging langsung ditelan oleh pohon raksasa iblis, dan tubuh mereka menjadi layu dan layu sampai mereka mati sepenuhnya. Setelah menelan pohon raksasa iblis dari 3 pembudidaya surgawi, cahaya merah darah menyala, dan nafas naik sedikit. Meskipun pohon raksasa iblis setinggi 1000 kaki di depannya sangat kuat, itu tidak bisa bergerak, dan tampaknya tidak memiliki kebijaksanaan, dan itu masih menjaga kuil yang bobrok. Setiap beku yang berusaha mendekat pasti akan diserang oleh pohon raksasa iblis ini. Landen Sen, monster ini sepertinya tidak mudah ditangani, bagaimana kita akan bertindak selanjutnya? Jade Luosha menghadap Landen Sen dan bertanya melalui voice. Landen Sen melirik kuil pengorbanan di belakang pohon raksasa iblis, dan berkata, di kuil itu, mungkin Anda dapat menemukan petunjuk penting. Diperlukan untuk memasukkannya. Jade Raksa, jika Anda memiliki masalah, Anda dapat bersembunyi lebih dulu. Di sini, saya akan menyelesaikannya sendiri, lawan saja monster itu. Setelah itu, Landen Sen bergegas keluar dari bawah pohon, sepenuhnya memobilisasi kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, dan sekelompok api 9 api berapi merembes di telapak tangannya, dengan cepat mendekati pohon raksasa iblis di luar kuil. Jangan ganteng nona tua saya tidak akan bersembunyi di belakang Anda. Yu Luosha berteriak karena ketidakpuasan, dan bergegas keluar dengan Landen Sen.
Wow! Ketika pohon raksasa iblis melihat dua biksu lagi datang untuk mati, wajah tua yang bengkok dan layu di batang pohon menunjukkan warna yang kotor dan lucu, dan mulutnya membuat teriakan keras. Berdengung. Di antara kilat dan batu api, cabang-cabang hitam yang lebat memancar keluar dari pohon raksasa iblis, seperti tombak hitam, meluncur ke arah Landen Sen dan Yuluosha, kecepatan yang membuat kulit kepala mati rasa. Jiu Mei benar-benar panas. Landen Sen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, menantang telapak tangan kanan yang menyala-nyala dan mendorong ke depan, pilar api yang dibentuk oleh api sungguhan tiba-tiba menyembul keluar dari telapak tangannya, menyapu cabang-cabang hitam seperti meriam laser. Bum bum bum. Dalam api yang ganas dan suara retak, sejumlah besar cabang hitam hangus oleh api asli Jiu Mei dan berubah menjadi abu terbang. Oh! Pohon raksasa iblis membuat raungan serak yang sengit, dan tanaman dan pohon secara alami takut api. Genggam api sejati Landen Sen sangat efektif sehingga monster itu menderita kerugian besar. Sejak terakhir kali ia menelan roh iblis dari Raja Naga Platinum, kekuatan roh iblis binatang buas yang marah di tubuh Landen Sen telah meroket, dan kekuatan 9 pelayan benar Vulkan Landen Sen dapat meningkat seiring dengan pasang surut. Melihat pernyataan Landen Sen yang meremehkan, dia melepaskan api Jiu Mei yang kuat, dan jadi raksa mengangkat alisnya, berpikir bahwa pria ini benar-benar bukan seperti dulu. Pohon raksasa iblis ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan, mengetahui bahwa itu adalah kerugian, atau mati-matian melepaskan cabang hitam, seperti duri hitam tak berujung, menyerang Landen Sen dan jadi raksa. Telapak tangan Landen Sen terus-menerus memuntahkan api emas 9 Mei nyata, membakar semua cabang hitam yang menghantam. Tidak mau kalah, jadi raksa melakukan yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan spiritual kacau di tubuhnya. Dua tangan batu giok ramping mendorong ke depan dan berteriak, Xuan Xiansu, San Mai Senfeng. Di antara cahaya listrik dan batu api, badai tiga warna biru, kuning, dan abu-abu berkumpul di telapak tangan jade raksasa. Bum bum bum. Suara teredam keras tidak ada habisnya. Samadhi Kamikaze, membawa kekuatan kehancuran yang kuat, memutar cabang-cabang hitam besar menjadi remah-remah. Tidak hanya itu, dengan berkah dari Samadhi Kamikaze, api sebenarnya dari 9 kegilaan yang ditembakkan oleh Landen Sen membakar lebih kuat, keduanya tampaknya saling melengkapi, dan bahkan membentuk badai api, menumbangkan semua cabang pohon raksasa yang di iblis itu. Terbakar berkeping-keping. Segera setelah itu, badai api menghantam pohon raksasa iblis, membuat suara keras seperti bumi bergetar. Mengaum. Tubuh pohon raksasa iblis itu diwarnai dengan sejumlah besar api sungguhan, dan ia meraung dengan keras, dan mulai mengguncang belalainya dengan liar. Desir-desir. Pohon raksasa itu bergegas ke langit dan memadamkan api Jiu Mei yang sebenarnya. Ini belum berakhir, pohon raksasa iblis melakukan segala yang mungkin, dan sejumlah besar daun hitam jatuh dari batang dan cabang, berubah menjadi balok hitam, berbentuk seperti hujan meteor hitam yang lebat, dan menembak Landen Sen dan jade raksa. Keduanya mengedipkan mata. Jiu Mei benar-benar panas. San Mai Kamikaze. Landen Sen dan jade Luosha keduanya melepaskan kekuatan magis mereka pada saat yang sama, dan pusaran api besar dan badai tiga warna naik ke langit, berubah menjadi badai api yang dipenuhi langit, menghalangi semua meteor hitam. Angin menciptakan api, dan Samadhi Kamika dapat berkontribusi besar pada api ke-9 kegilaan tanpa kehilangan kekuatannya. Kedua kekuatan magis dapat digabungkan untuk menghasilkan kekuatan 3 atau 4 kali lebih banyak dari dua kekuatan magis tunggal. Ini adalah pertandingan yang dibuat di surga. Pergilah. Landen Sen dan jade Luosha dengan suara bulat mengucapkan teriakan nyaring, dan langit yang dipenuhi badai api bergegas turun dan menekan ke arah pohon raksasa yang di iblis itu.